Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung pada hari Jumat 18 Desember 2020. Renungan pagi ini terambil dari Mazmur 63 ayat 3-9 yang saya beri judul Aman dalam Naungan Tuhan. Setiap manusia memerlukan yang namanya aman atau kebebasan. Misalnya, aman dalam setiap perjalanan, bebas dari setiap persoalan atau permasalahan. Manusia berharap akan selalu dalam keadaan aman. Dalam Mazmur 63 ini kita bisa melihat bahwa Daud membutuhkan suatu pertolongan. Karena Daud pada saat itu berada di padang gurun Yehuda pada ayat yang ke-1. Pada saat itu Daud menghadapi suatu ketakutan yang sangat karena ia dikejar-kejar oleh Saul dan Saul bermaksud untuk membunuhnya. Kita bisa melihat di 1 Samuel 23 ayat 14-28. Ketakutan yang dialami Daud membuktikan bahwa kekuatannya hanya terbatas. Orang yang menyadari kekuatannya terbatas pasti dengan kerendahan hati akan menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan semuanya akan sia-sia. Orang yang benar-benar menyadari kekuatannya sejauh mana, pasti ia akan menyadari tanpa Tuhan dia tidak akan mampu melakukan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan hari ini saya akan mengambil 2 poin, yaitu poin yang pertama, memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan, yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-7 dan yang ke-9 akan saya bacakan. Ayat yang ke-7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Di ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Orang yang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan pasti memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Daud menyadari akan cinta dan kasih setia Tuhan, sehingga Daud berkata pada ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu karena tangan kananmu menopang aku. Ini membuktikan bahwa Daud sangat menyadari akan pertolongan Tuhan tersebut. Dalam perikop ini, pemazmur mengalami kehausan dan kerinduan akan Allah, seolah-olah seperti orang yang terjebak dalam kegersangan hidup. Dinyatakan di ayat yang kedua. Namun pemazmur menyadari bahwa Allah hidup dan nyata, selalu dihampiri oleh karena kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari betapa pentingnya untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan betapa pentingnya juga memiliki hati yang selalu merindukan kasih setia Tuhan. Poin yang kedua, memiliki hati yang selalu bersyukur pada Tuhan, yaitu ayat 4, 6, dan 8. Ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat yang keenam, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang benar-benar menyadari akan pertolongan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, Daud berkata di ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai.
Ayat ini merupakan ungkapan dari Daud sendiri karena Daud merasakan nyata sungguh penyertaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi Daud. Bagaimana dengan kita saat ini? Mampukah kita mengucap syukur pada Tuhan? Orang yang mampu bersyukur dan memuji Tuhan pasti akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Hal inilah yang dirasakan Daud pada saat itu. Ketika Tuhan membebaskan dia, Daud berkata, "Sebab Engkau memuaskan jiwaku seperti makanan yang lezat," di ayat yang ke-6. "Sehingga aku haus akan Engkau," di ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup ini memang bisa terasa menyakitkan. Tetapi Allah terus mengulurkan tangannya yang memberi perlindungan di tengah masa-masa sulit. Kita tidak pernah jauh dari jangkauan tangannya. Mari kita sadari bahwa Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari setiap persoalan kita, dari setiap masalah kita. Dan Dia selalu memberi jalan keluar bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap padanya. Yakinlah kita akan selalu aman dalam naungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan Tuhan, serta memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kami yakin bahwa kami akan selalu aman dalam naungan Tuhan. Tuhan, kalau pagi ini kami mau menyerahkan segala aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam nanti, kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.